Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun rahimakumullah, alihbah, Bang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapatkan kebaikan insyaallah, karena langkah kita untuk hadir bersama di majelis ilmu ini insyaallah. Karena ini pekerjaan yang baik, amal yang baik, mari kembali kita meluruskan niat. Mari kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibah, izin malam ini saya ingin mengajak kita sedikit keluar sebentar dari pembahasan rutin. Jadi ada satu ayat yang sangat berhubungan dengan apa yang ditetapkan. Jadi pemerintah itu menetapkan tanggal, ya harusnya minggu kemarin kita cerita ini lah. Ada hari ayah katanya. Hari ibu ada tanggal 22 Desember, rupanya November ini ada juga hari ayah. Secara kaidah fikih tidak dilarang dalam agama ada agenda-agenda seperti itu. Ya, dalam urusan muamalah diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Dan kita mengambil positifnya bahwa ada sesuatu yang ingin diingatkan oleh negara, oleh pemimpin kita terhadap kita sehari-hari, ya. Karena memang hari ini ada masalah dalam diri kita sebetulnya, ya. Sebetulnya peran ayah itu seperti apa, gitu tak? Karena kita hidup di lingkungan yang di mana tugas mencari nafkah itu adalah tugas
ayah, suami, kepala keluarga, sehingga kemudian hubungan waktu untuk bertemu dengan anak itu lebih banyak waktu ibunya daripada waktu bapaknya. Lebih banyak waktu ibu daripada ayah. Lalu kemudian karena ayah tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga kadang menjadi banyak hubungannya di wilayah masyarakat ini kan, wilayah publik, sehingga waktu pertemuan dengan anak juga semakin sedikit. Kemudian secara tidak langsung ada pesan dari ayah, dari suami kepada istri, kepada ibunya anak-anak kan, tolong jaga anak-anak ya gitu. Karena terus menerus berlangsung seperti itu, akhirnya sekarang di kepala kita, di kepala anak-anak kita, tugas mendidik anak itu tugas ibu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kaidah dalam agama kita tidak seperti itu. Perintah dalam agama ini tidak begitu ternyata. Ya. Jadi kondisi yang terjadi hari ini itu lebih karena tadi budaya. Nah, sekarang mari kita tengok bagaimana pandangan Al-Quran terhadap masalah ini, ya. Karena sungguh kita ada satu musibah besar sebetulnya yang menimpa kita selama ini. Apa itu? Kita lebih banyak belajar buku-buku pelajaran umum, lebih banyak baca literatur ya di sekolah-sekolah ketimbang belajar Al-Quran dulu. Dan akibatnya apa yang terjadi? Tadi banyak hal-hal yang salah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, saya ingin membahas surat At-Tahrim hari ini, ya. Tapi fokus satu ayat dulu, karena banyak sekali panjang At-Tahrim ini, cerita tentang 5. At-Tahrim itu cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Lut, cerita tentang Fir'aun, dan cerita tentang Imran. Ada 5 contoh lelaki, ya, ayah di dalam surat itu. Surat At-Tahrim ini cerita tentang bagaimana keluarga ideal di dalam Islam, ya. Surat At-Tahrim ini cerita bagaimana bermuamalah yang baik terhadap istri dan anak-anak, ya. Mari kita lihat khusus sekali lagi malam ini kita membahas ayat 6 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alaiha, apa sambungannya? Wa quduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, dan yang terakhir wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke. Yuk kita lihat ayat ini, ya. Kalau cerita tentang keluarga selalu cerita ayat ini, ya. Kalau cerita tentang keluarga pasti ayat yang dipakai ayat ini. Hanya yuk kita tengok di mana titik tekan dari ayat ini, ya.
Allah berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qu duhan nasu, ya, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Tapi saya stop dulu sampai di sini, ya. Kita bagi pembahasan kita tiga bagian. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abang, ayo semua, keluarga semua, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini adalah panggilan spesial. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan spesial khusus untuk orang yang beriman, ya. Jadi ini panggilan yang istimewa. Yang dipanggil di ayat ini adalah orang yang beriman. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau suaranya bagus sekali kalau membaca Al-Quran, menyentuh hati yang paling dalam. Nabi, ya, di dalam beberapa catatan sejarah dikatakan Nabi itu suka memanggil Ibnu Mas'ud, meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan kepada Nabi Al-Quran. Padahal yang menerima Al-Quran itu Nabi. Tapi Nabi kadang-kadang, ya, beliau juga ketika lagi letih, ya, ingin dia mendengar bacaan Al-Quran. Nah, itu yang dipanggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini kecil orangnya, ya. Dia pernah disuruh naik dalam salah satu kejadian oleh sahabat, naik untuk mengintai musuh, sudah jaraknya sudah di mana gitu. Ketika dia naik pohon kurma, diketahui oleh sahabat banyak senyum-senyum ketawa, mentertawakan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena ditengok betisnya kecil. Karena orangnya kecil, ya, betisnya kecil gitu kan. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi kemudian menegur sahabatnya yang mentertawakan Ibnu Mas'ud itu. Kata Nabi, betis dia itu beratnya lebih berat daripada Gunung Uhud, kata Nabi. Nanti di akhirat. Itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini juga yang terkenal dalam tafsir itu terkait surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu kan 21 halaman, ya. 1 juz 1 halaman. Ya, 10 lembar 21 halaman. 1 halaman. Jadi Al-An'am itu. Waktu turun surat itu kan sekaligus. Jadi dari ayat 1 sampai ayat terakhir 21 halaman. Selesai Nabi menerima wahyu itu, ya. Berapa lama itu Nabi menahan berat, ya? Bayangkan 21 halaman. Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai, lalu Nabi memberitahu kepada sahabatnya, sudah turun kepadaku satu surah yang istimewa. Lalu Nabi bacakan kepada sahabatnya dari ayat 1, dari halaman, kalau kita pakai mushaf nih, dari halaman pertama sampai halaman 21. Selesai 21 halaman tuh, lalu Nabi bertanya, siapa yang bisa mengulangi bacaan tadi? Tidak ada yang bisa, kecuali Ibnu Mas'ud. Sekali dengar, maka dia bacakan lagi apa yang dibaca Nabi itu,
full dari ayat 1 sampai terakhir, tidak ada salah, tidak ada kurang, tidak ada ya yang salah satu pun, tidak ada. Nah, itu Ibnu Mas'ud. Ya, awak dengar satu ayat, suruh ngulang, benarlah di depannya ya tak? Ya ayyuhalladzina amanunya benarlah. Pas hafal tengahnya, pangkalnya lupa, hafal ujungnya, tengahnya lupa. Itu baru satu baris. Nah, Ibnu Mas'ud tuh bayangkan tuh, ya suatu surat full 21 halaman, luar biasa dia. Nah, beliau menjelaskan begini, kata Ibnu Mas'ud, kalau sebuah ayat, kalau ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu kata beliau, setiap kita harus buka mata, buka telinga, perhatikan ayat itu. Ini kata beliau nih, kurang lebih. Kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka setiap orang yang beriman, dia harus buka matanya, pasang telinganya, fokus, perhatikan ayat itu. Kenapa? Kata beliau, karena pada ayat itu terdapat perintah yang harus kita taati atau larangan yang harus kita tinggalkan. Lalu beliau bilang lagi, dan kata beliau, nah ini kuncinya nih, dan ayat itu konsekuensinya adalah keimanan, kata beliau. Siapa yang memasang telinga ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, dia pasang telinga, dia buka matanya, dia perhatikan, dia kerjakan, gitu kan, perintahnya, isi di dalamnya, maka itu menunjukkan kualitas imannya. Kalau dikerjakan berarti dia beriman, kalau tidak dikerjakan berarti sebaliknya. Maka ayat ini begitu. Ya. Berdasarkan penjelasan beliau tadi, sahabat Rasul Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya perintah yang ada di dalam ayat itu konsekuensinya iman. Kalau dikerjakan berarti itu tanda dia beriman. Kalau tidak dikerjakan atau belum dikerjakan berarti dia tidak beriman atau belum beriman. Kalau dia mau jadi orang beriman maka kerjakan ayat itu. Nah, gitu kurang lebih maksudnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ku ini artinya jagalah. Ya, atau peliharalah. Jadi perintah di ayat ini Allah suruh kita ya menjaga, memelihara. Menjaga siapa? Memelihara siapa? Kata Allah, jaga diri sendiri, diri kamu sendiri. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dewek. Wa ahlikum, dan keluarga. Siapa itu keluarga? Siapa itu keluarga? Kalau untuk suami, keluarganya adalah ya istri, anak, dan orang-orang yang dia ambil tanggung jawabnya. Dan orang-orang yang dia ambil tanggung jawabnya. Maksudnya kalau ada orang tuanya tinggal bersama dia, itu kan sudah uzur, sudah tua dan dia ambil tanggung jawab itu. Itu bagian dari keluarga yang dimaksud di ayat ini, ya. Jadi kata Allah, ku jaga, pelihara diri kamu sendiri dan keluargamu, istri dan anak, pasanganmu, ya. Jaga pelihara. Jaga pelihara dari apa? Dari api neraka. Ya. Nah, saya balik ke sini dulu. Saya balik ke sini. Berarti ya,
Kalau kita balik tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan khusus untuk orang yang beriman, yang konsekuensinya iman, yang kalau dikerjakan berarti dia beriman, kalau tidak dikerjakan ayat sesudahnya berarti tidak beriman, begitu ya. Maka orang yang orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api. Itu tanda iman. Kalau ada orang mengaku beriman tapi anaknya ditalaki bae, ya, istrinya ditalaki bae, suaminya ditalaki bae. Maksudnya ditalaki kalau mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia neraka, berarti walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, suka sedekah, tapi anaknya tidak diperhatikannya, entah sholat entah tidak. Istrinya dah diperhatikan entah salat tidak, ngomongnya orang terus dibiaki baik misal gitu. Berarti baliknya ke sini, kata Ibnu Mas'ud, ndak beriman dia, ya. Nah, sekarang yuk kita kupas satu-satu, ya. Secara umum ayat ini memerintahkan kita orang tua. Ya, secara umum ayat ini memerintahkan kita selaku orang tua untuk menjaga keluarga kita, anak-anak keturunan kita dari api neraka. Maksudnya apa? Jangan kerjakan sesuatu yang menyebabkan anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita masuk neraka. Jangan biarkan. Kata Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata beliau, yang dimaksud ayat ini adalah addibuhum wa'allimuhum, kata beliau. Maksud ayat ini adalah orang tua itu mengajarkan adab kepada anaknya, wa'allimuhum, dan mengajarkan ilmu kepada anaknya. Itu tafsir Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Jadi adab duluan, addibuhum, diajari dulu adabnya, baru diajari ilmu, gitu ya. Maka kalau termasuk kita, kalau ada keluarga datang ke rumah, lalu anak kita ajari menghormati, takzim kepada keluarga yang datang, apalagi orang tua misalnya ya, atau itu pamannya, atau itu bibinya, ya, atau itu pak wonyo, mak wonyo gitu. Nah, salam, nah, cium tangan. Itu artinya dia mengerjakan ayat ini. Artinya tanda dia beriman. Lah. Jadi sederhananya saya ulang. Kalau ada orang tua, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, tapi ditalai anaknya, ditalai pasangannya, dia soleh dewek gitu. Ya, dia lah besar, taulah dia, misal begitu cakapnya, ya Bapak Ibu sekalian, maka dia kena ayat ini, ya. Nah, yang lebih menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, tadi itu tadi umum ya, maksud ayat ini ya kepada kita galau, ya. Ayat ini berlaku umum kepada kita galau. Tapi ada yang harus kita garis bawahi untuk para suami, untuk para ayah, untuk kepala rumah tangga. Ya tak? Kenapa begitu? Nah, tengok ini. Kata ini. Ku itu kata dasarnya ki. Nih, pelihara, jagolah. Ya. Dari kata waqayati, waqayatan. Fil madinya ku. Ya, pelihara, jaga. Ki ini artinya jaga, pelihara. Kalau untuk laki-laki maka dia pakai kata ku. Kalau untuk perempuan bahasa Arabnya pakai kata kina. Saya ulang. Kalau dia untuk laki-laki, kalau nulis dalam bahasa Arab jago pelihara ki ini, nah itu ku. Kalau untuk perempuan kina. Sudah? Maka sekarang
Nah, buat kita yang laki-laki suami. Berarti secara khusus ayat ini pakai kata ku. Berarti ayat ini untuk siapa? Senang nih ini. Iya, tapi tadi sudah saya jelaskan secara umum ya, kita mulai dari bahwa ini tugas kita bersama. Karena antum libasul lahunna, karena suami dan istri itu harus saling melindungi. Suami ada pakaian istri, istri pakaian suami, kan gitu dalam Al-Baqarah itu. Artinya saling mengisi. Tetapi ada yang menarik di ayat ini, Allah pakai kata ku. Artinya apa? Ternyata Allah meminta kepada setiap lelaki, kepada ayah, kepada suami. Tengok ayat ini. Jadi seolah-olah Allah bilang begini kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wabil khusus para ayah. Kita kan lagi cerita hari ayah nih. Hai orang-orang yang beriman, wabil khusus kamu yang lelaki, kamu yang ayah, kamu yang suami, kamu yang kepala rumah tangga, jago, kata Allah, pelihara. Siapa yang harus kamu jago? Siapa yang harus kamu pelihara? Ahlikum, keluargamu. Siapa tadi keluarga itu? Istri, anak, dan orang-orang yang kita ambil tanggung jawab atasnya. Ya. Jago, dan maaf, ini fi'il amar, kalimat perintah, artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti berdosa. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, kata Allah, hai lelaki, ini berat nih nyampaikan ini ya Pak Bu ya. Karena awak dewek banyak dosa juga. 3 kali tadi yuk saya tanya sama orang rumah, boleh tak berat ini? Berat disampaikan tak ya? Kata istri saya sampaikan. Pelajaran untuk saya juga ini. Untuk kita sama-sama ya. Supaya proporsional, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ini yang saya bilang tadi, musibah kita selama ini adalah kita lebih banyak dengar cerita dari sana, dari sini, baca buku ini, baca buku itu, ketimbang membaca terlebih dahulu petunjuk Al-Quran. Akibatnya telanjur kita, lah ngikuti ini, lah ngikuti itu, mengkristal dalam pikiran dan hati kita bahwa cara pandang melakukan sesuatu itu begini dan begitu. Termasuk tadi itu, karena Allah terbiasa itu kan, bapak keluar rumah, bapak nyari sen, bapak yang menafkahi, ibu di rumah, ibu didik anak. Padahal itu pembagian tugasnya bukan itu, ya. Tetap anak itu jadi tanggung jawab suami, tapi karena sudah terbagi, akhirnya kita nengok mak bapak kita macam itu yang ada dalam pikiran kita. Oh begitu. Bapak berarti nyari duit, emak lah yang ngurus anak-anak. Nah, dalam pikiran kita, mak, kita bilang sama dek kita, istri kita, dek, abang mau kerja, jago, didik anak-anak ya. Alangkah lemaknya, ya. Padahal ayatnya tidak begitu ternyata. Terus gimana Ustadz kalau kita lebih banyak di luar? Ya, nah itu teknis. Hanya kita dudukkan dulu sebagai bagaimana harusnya, bagaimana semestinya, ya. Jadi di ayat ini Allah memberitahu ku, ya. Ku ini sekali lagi untuk laki. Nih, untuk ayah, untuk suami. Karena surat At-Tahrim ini seperti yang saya bilang tadi, At-Tahrim ini kan 66. 65-nya sebelumnya surat At-Tolak. Ya. At-Tolak itu cerita tentang bagaimana kalau di dalam, maaf izin, saya buka tafsir sebentar. Di sini dikatakan At-Tolak itu bercerita tentang panduan berhubungan dengan istri. Surat At-Tolak. Surat At-Tahrim itu contoh bagaimana cara bermuamalah dengan istri yang paling baik. Yang itu dicontohkan oleh Nabi. Surat At-Tolak itu cerita tentang masalah istri pada umumnya.
Surat At-Talaq. Surat At-Tahrim itu menceritakan bagaimana potret istri-istri Nabi. Gitu. Ya. Nah, jadi At-Tahrim ini sekali lagi ceritanya itu ya memang tentang surat untuk laki-laki. Ada surat untuk perempuan juga kan? Surat apa misalnya? Namanya nih kan surat An-Nisa, spesial untuk dari namanya An-Nisa ya. Dan banyak surat lain yang memang turun untuk wanita. Tapi ini kita selama ini berpikir At-Talaq, At-Tahrim itu karena banyak cerita istri Nabi, pikir kita untuk perempuan ini surah. Ternyata tidak. Karena ayat itu mulai dari ya ayuhan Nabi. Surat At-Tahrim ini mulai ayat satunya, wahai Nabi, jangan kau haramkan apa-apa yang sudah Allah halalkan. Jadi Allah tegur Nabi itu. Ya, maka surat ini disebut surat Al-Muharram juga, disebut juga surat An-Nabi, nama lain surat At-Tahrim ini. Ya, nanti sudah cerita Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Nuh, sudah cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut. Tapi cerita keluarga, ya, lalu cerita Fir'aun, lalu cerita keluarga Imran Al-Imran. Semuanya cerita laki-laki ini, ya. Maka di ayat 6 ini lebih spesial lagi. Kemudian Allah memberitahu kita, ya, jago, pelihara. Siapa yang harus kita pelihara? Diri kita dewe. Dari apa? Dari api neraka. Maksudnya apa? Jangan kerjakan hal-hal yang menghantarkan kita masuk neraka. Jangan kerjakan hal-hal yang membuat dosa bertambah sehingga itu menjadi tiket kita masuk neraka. Atau tidak hanya begitu, tapi juga Allah bilang jago juga nih. Artinya di ayat ini, ya, Bang Ayu semua, tugas memastikan keluarga kita nih mengerjakan yang baik-baik itu tanggung jawabnya ada di pundak laki-laki. Ini yuk kita dudukkan supaya apa? Walaupun gitu hari ini kan kami sudah berbagi tugas dan elok nih memang sudah tugas itu dikerjakan. Saling berbagi gitu. Tapi di akhirat tetap yang ditanya suami, bapak. Contoh nih. Nabi Adam dan Siti Hawa itu Allah turunkan ke dunia, Allah keluarkan dari surga karena salah siapa? Salah siapa, Bang? Salah istrinya, karena istrinya kan begitu yang ada dalam kepala kita nih. Karena istrinya yang makan buah huldi. Dampaknya Nabi Adam juga kemudian ikut keluar, diturunkan ke bumi. Berpuluh-puluh tahun berpisah bertangisan di muka bumi ini, baru akhirnya Allah ketemukan di Jabal Rahmah itu di Arafah kan. Sekarang coba tengok di Al-Quran itu, ketika Nabi Adam minta, ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimah kata Nabi Adam, yang dengan kalimat itu engkau ampuni dosa saya dan dosa istri saya. Satu. Yang kedua, ternyata bunyi doanya adalah Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami sudah berbuat zalim, maka ampuni kami ya Allah. Kenapa Nabi Adam waktu itu tidak ngomong, ya Allah, istriku sudah zalim? Kenapa tidak gitu doanya? Kenapa yang Allah abadikan doanya adalah ya Allah kami. Jadi Nabi Adam bicara kami. Artinya apa? Dialah yang memikul tanggung jawab itu. Ayat itu memberitahu kita bahwa tanggung jawab bagi dunia akhirat sama Allah itu suami. Semenjak kita, senangnya ayat hari ini ya, Bu. Pokoknya ibu-ibu dengar ya. Waktu kita akad nikah tuh, ya dah, itu adalah ijab kabul kita mengambil semua tanggung jawab mertua kita kan, dari istri kita, dari calon istri kita. Sama baik dengan kita ijab kabul tuh, aku terima nikahnya, sama dengan kita ngomong aku terima semua tanggung jawab yang selama ini ayah
beban berpindah kepadaku dan aku akan laksanakan dia dengan sebaik-baiknya. Sah kata orang. Orang lah ngomong sah kalau. Artinya orang sedang memberitahu, jatuh tanggung jawab itu ke kau. Kamu kasih kita kan. Awak dengar kata sah tuh, alangkah senangnya hati. Sah kata kita. Sampai ada yang lompat-lompat, ada yang pukul meja, sah kata dia gitu. Padahal sah itu sah menerima beban. Bebannya apa? Memastikan hari itu sama baik kita sedang ngomong, saya akan jaga, saya akan pelihara istri saya ini supaya dia masuk surga, begitu. Jadi sekali lagi ayat ini cerita ya. Waalaikumsalam. Ya, jadi balik tadi, coba lihat Nabi Adam ketika minta satu kalimat yang Allah kasih doanya, yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu, Rabbana zalamna ya Allah, kami sudah salah ya Allah. Jadi bukan dia, bukan istriku yang salah, kami yang salah itu. Jadi dia emban, dia ambil tanggung jawab itu, dan itulah yang dimaksud ayat ini, ya. Jadi ku anfusakum, jago wahai lelaki, wahai ayah, wahai suami, jago diri kamu dewek, jago keluarga kamu, jago. Saya yang terpukul nih, saya yang terpukul bang, baca ayat ini adalah selama ini yang galak bangunin kita kalau subuh bangun sahur tuh. Di mana yang bangunin sahur tuh? Kita orang rumah. Jadi terbalik rupanya aplikasi selama ini kita. Itu baru satu contoh. Tidak? Padahal mestinya kita yang jago, kita yang melihara, kita yang laki-laki inilah yang Allah kasih tahu ambil tanggung jawab ini. Di surat Al-Mudatsir Allah bilang kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap kita, setiap jiwa itu kage akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diembannya, diamanahkan kepada dia. Diminta. Kage dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara, ya ayat 36 atau 37 itu innas sam'a kullu, ayat depannya apa? Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak punya. La takfu ma laisa laka bi'ilma. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu, semuanya, pendengaran, mata dan hati semua, ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Coba nih, tengok hadis ya. Hadis ini hadis sahih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tahu apa sambungan hadis itu? Pakai kata apa? Fa'abawahu. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, kata Nabi. Aba itu berarti aba itu bapak, tapi fa'abawahu dua bapak, maksudnya orang tua, maksudnya suami dan tergantung kedua orang tuanya, ya. Apakah dia jadi agama Yahudi, apakah agama Majusi, apa agama Nasrani, kata hadis itu. Tapi yang menarik, Nabi pakai kata abawahu. Bapak, abah itu Nabi, bapak. Kenapa? Mengingatkan bahwa tanggung jawab utama itu ada di bapak, ada di suami, ada di ayah. Ya. Sudah. Tengok lagi mau hadis yang lain ya, banyak berapa hadis ini ya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'uliyatin ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini sahih Bukhari Muslim, lalu disambung oleh hadis ini, wal imam ra'in. Imam itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban ar-ra'iyatihi. Maksud imam sekarang tuh presiden.
Jadi hadis itu cerita mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Dia sebut wal imam, Nabi bilang, dan imam itu dia adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Berarti ya presiden, ya gubernur, ya wali kota, dan terus. Gitu kan? Sampai hadis itu disambung, dan warrijal. Dan lelaki adalah pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Maksudnya suami di situ. Nah, jadi balik cerita hari ayah nih, ya kita bersyukur juga. Rupanya ada hari ayah kan? Sampai juga ayat nih ke kita sudahan ya kan? Ya. Sekarang yuk dudukkan. Ini banyak pertanyaan nih. Jadi macam mana selama ini kita ya dah. Ya. Yang jelas awal-awalnya kalau kita tobatlah dulu ya dah. Selama ini kita banyak pesan ke orang rumah kan. Dek jago ya. Anak, dia uruslah anak tuh, itu anak kau. Kalau lah nakal anak kau, kalau lagi elok-elok anakku. Allah. Balik ke sini. Kalau kita kerjakan ini berarti ingat, berarti kita beriman. Balik ke kata Ibnu Mas'ud tadi. Kalau kita kemudian tidak perhatian terhadap ini berarti iman kita juga tidak kuat. Kalau kita tinggalkan ini berarti kita tidak beriman. Karena ini konsekuensi. Ingat tadi, setiap kalimat, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu konsekuensinya adalah iman. Walaupun balik tadi saya ulang, walaupun dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi tidak diurusnya nih, tidak beriman dia. Nabi mengatakan aku, ya sebaik-baik manusia adalah aku, kata Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarga aku, kata Nabi. Nabi juga sebut di situ keluarga, ya. Dan lalu kenapa Nabi langsung di ayat ini langsung pada jago keluarga kamu, jago istri kamu, jago anakmu dari api neraka. Maksudnya apa? Pastikan pasangan hidup kita dia tidak melakukan amal yang membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Pastikan, upayakan bahwa anak-anak kita tidak melakukan pekerjaan yang membuat dia terjerumus dalam neraka. Ya Allah, Saro, berat rupanya. Kalimat sah tadi itu berat rupanya. Ya, misal contoh perintah sholat baik. Nak, bangun nak, ya. Bangun bang, ya. Bangun bang, ya. Sudah tuh kita tinggal dan udah bangun-bangun, ya tak? Kebaliknya lagi, ya Allah, nih istighfar kita dah. Istri kita pula nyuruh kita bang, sholat bang, yo ge, bang, sholat bang, yo ge. Lah 3 kali istri kita nyuruh kita. Karena kita tidak bangun-bangun di sudahannya, karena kata mak dulu lah 3 kali sudahlah gitu kan, dipakainya ilmu tuh kan. Entahlah. Coba tengok. Ada satu ayat nih ya. Maaf kita pindah ayat. Surat Maryam, surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu. Nih, berarti surat nih ayatnya untuk laki-laki nih, ya. Ibu-ibu juga, karena ibu punya keluarga dah. Temu ayatnya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha. Jadi di situ kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para ayah, wahai para suami, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluarga kamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Nih, yang mau saya cerita apa? Wastabir. Yang mau saya cerita wastabir.
Lah, tengok ya. Wastabir itu kata dasarnya apa? Kalau di situ dalam terjemah arti wastabir apa? Berteguh hati kan ya. Wastabir itu kata dasarnya sabar. Nih. Wastabir itu kata dasarnya sabar. Sabar tadi tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena wastabir Allah bilangnya. Misal dalam akhir surat Al-Imran ayat 200 itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan tambahkan lagi kesabaran kamu. Jadi bukan cuma sabar, tapi disuruh tambah lagi kesabaran kamu. Di atas itu namanya wastabir. Jadi kalau kalimat ini ya kemudian Allah sisipkan huruf ta di sini. Jadi huruf ta-nya ini sisipan namanya. Ya, Mustafa, Istifa. Mustafa adalah orang yang terpilih. Mustafa, Nabi kita disebut Mustafa. Mustafa itu ya, kalau prosesnya namanya istifa. Ya, kata dasarnya sofa. Sofa. Jadi kata dasar sofa itu suci, bersih kata awalnya, maknanya. Surat Al-Ikhlas itu artinya adalah safin wajala. Ikhlas itu artinya bersih, tidak pernah terkotori hatinya, atau wajala, kalau pernah kotor dia bersihkan gitu. Itu ikhlas, ya. Nah, Mustafa itu kata dasarnya sofa, orang yang suci. Kalau Mustafa orang yang betul-betul suci, terpilih dia suci, ya. Maka kalau dalam terjemah begini, apa kalau sabar itu menahan diri, ya tak? Kalau wastabir di sisi huruf ta, ini artinya nih kalau boleh pakai bahasa mufassirin ya, wastabir ini artinya sabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Kalau kamu tidak bisa sabar, tetaplah macam mana caranya sabar. Nah, itu wastabir. Lah, saya ulang. Karena saya ngulang juga, saya baca 3-5 kali ayat nih, terjemah ayat nih. Nak nasihati diri dewek sebenarnya yuk. Kata Allah, wastabir tuh, sabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Jika kamu tidak bisa sabar, maka berusahalah untuk tetap sabar. Jadi itulah ternyata yang dimaksud oleh ulama kita. Kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena dalam Al-Quran ternyata perintahnya pakai tidak hanya sabar, tidak hanya isbiru, tidak hanya sabar, tidak hanya isbiru, tapi wastabir lebih tinggi lagi. Nah, berarti tidak ada batasnya, tidak ada ukuran 3 kali itu. Dari mana hukumnya? Ini karena wastabir. Maka balik ke ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga kamu untuk salat, wastabir alaiha, dan teruslah bersabar atasnya. Maksudnya apa? Teruslah walaupun anak kita payah nih banguninnya, mungkin dia begadang, mungkin dia tidur jam 1, mungkin kita tidak tahu dia balik jam 2 misal itu kan. Lah subuh macam mana caranya dia bangun? Wastabir alaihi, bersabarlah untuk memerintahkan anak kamu itu bisa sholat. Jadi maksud sabar itu apa? Jangan cepat marah, tetaplah lemah lembut, ajak dia terus sholat. Tak mau ajak sholat lagi, sabar lagi, ajak lagi, sabar lagi, ajak lagi, sabar lagi, terus begitu. Karena Allah perintahnya wastabir ini, ya. Jadi ternyata perintah untuk menjaga keluarga, ya, agar dia selamat, jangan masuk api neraka tuh berlakunya ini. Artinya kerjakan ini dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh kesabaran, karena sudah, wahai suami, sudah kamu ambil tanggung jawab itu dari mertua dulu, dari bapaknya, gitu kan? Ya Allah. Jadi balik dari sini kita minta maaf lah sama orang rumah kita, ya dak, banyaknya salah gitu. Ya dak. Astagfirullahaladzim.
Karena kaget yang ditanya balik cerita tadi itu Nabi Adam. Yang ditanya balik, yang ditanya adalah suami. Nabi Adam ambil tanggung jawab itu. Coba lihat surat Ali Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke 33 kalau saya tidak salah ya. Sungguh Allah sudah memilih, innallaha astafa, betul. Tadi ya balik ke ya Mustafa. Innallaha astafa, Allah sudah jadikan orang-orang terbaik, orang-orang yang terpilih itu di atas muka bumi ini. Adam, betul ya, Nuh, wa ala, tunggu. Nih maksud saya mau cerita ayat ini. Ketika Nabi Adam, Allah sebut Adam, ya, alaihissalam. Yang kedua siapa? Nuh, Allah sebut Nuh, alaihissalam. Tapi yang ketiga Allah sebut keluarga, wa ala Ibrahim, keluarga. Yang ketiga Allah sebut keluarga Ibrahim. Yang keempat Allah sebut keluarga Imran. Nih. Jadi di tafsir dibahas begini, Bang, yuk ya. Dibahas begini. Kenapa pas yang disebut Mustafa itu, Istafa itu pas Nabi Adam cuma dia dewek. Pas Nabi Nuh cuma dia dewek. Kenapa pas Nabi Ibrahim keluarga? Pas Imran, bahkan Imran ini bukan nabi, bukan rasul. Orang biasa, tapi Allah jadikan, Allah sebut dia sebagai keluarga pilihan. Kenapa begitu? Kenapa ini Adam, Nuh, kenapa ini keluarga? Contoh ya. Ternyata Nabi Adam ini nabi, ya. Dia rasul, iya. Dia orang baik, iya. Tetapi di keluarganya ada yang ada anaknya yang ketika diperintah untuk berkorban saling berbunuhan. Ada istrinya yang tadi melanggar. Sehingga yang disebut Adam saja. Pas Nabi Nuh, kenapa yang disebut Nuh saja? Padahal dia 950 tahun berdakwah sampai sampai dikatakan seumuran dia, anak dia, seumuran cucunya, seumuran cicitnya gitu. Sampai 3 generasi di bawahnya dia dakwahi gitu. Tidak ada sekok pun, dikit nih yang beriman gitu. Artinya dia dakwanya dahsyat, tapi tetap kenapa cuma Nuh yang disebut orang pilihan di sini? Karena Nabi Nuh, istrinya, anaknya, siapa anaknya yang ketika diajak, ayo naik ke atas kapal, naiklah. Kalau kamu naik ke atas kapal, kamu akan, ya, Kanaan itu enggak. Karena ada itu, kata ulama tafsir, sehingga yang disebut hanya Adam dan Nuh. Tetapi pas Ibrahim, istri-istrinya, dua-duanya orang baik, anak-anaknya kemudian jadi para lewat jalur Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak ini lahir nabi-nabi sampai ke Nabi Isa. Artinya dari keturunannya itu terjaga. Dari istrinya Hajar juga begitu terjaga sampai lahirlah Nabi Muhammad. Ya, sehingga karena dia, istrinya dan anak-anaknya terjaga, maka Allah sebut bukan hanya Ibrahim orang pilihan itu, tapi keluarga Ibrahim. Karena dia mampu kemudian, ya mampu dia menjaga dan memelihara istri dan anaknya dari api neraka. Imran, nah yang lebih hebat ini Imran. Bukan nabi, bukan rasul, tapi disebut keluarga pilihan. Bahkan ketika anaknya ya mengalami ujian besar, Maryam, dia punya anak Maryam kan ya? Ketika Maryam besar dapat ujian itu, Imran di mana? Ketika ibunya, istrinya Imran itu
Kalau dia punya anak, saya bernazar anak saya ini akan menjadi muharrar, akan menjadi orang yang melayanimu di masjid, al-muharrar, ya. Artinya mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat di masjid. Laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, jadilah Maryam. Tapi ternyata Maryam, nah sewaktu Maryam ada di Masjidil Aqsa itu, akhirnya dia kan itu ya, apa namanya itu, tabatul kan, yang ngasih makan, yang nganter makanan ke situ siapa? Zakaria yang diceritakan. Kemana bapaknya? Imran sudah wafat. Ketika Maryam sedang difitnah gitu kan, dia dia melahirkan tanpa suami, yang ngurus tidak ada bapaknya itu. Tapi yang hebat nanti kalau baca surat Imran itu, kenapa Imrannya tidak diceritakan banyak, tapi dia justru banyak cerita. Maryam anaknya banyak cerita, Isa cucunya. Kenapa? Karena Imran berhasil melahirkan anak yang hebat, termasuk saudaranya Maryam, Harun, ya. Kalau orang-orang Yahudi itu nanya, kenapa begini Maryam, gitu. Bukankah saudara kamu Harun itu orang baik, ibu kamu orang baik sekali, bapak kamu juga orang baik, gitu. Pakai kalimatnya tidak nuduh, tapi cuma kenapa begini Maryam? Yang disebut keluarganya, gitu. Jadi Ali Imran ini menggambarkan, surat Ali Imran itu menggambarkan bagaimana seorang lelaki walaupun dia sudah tidak ada, tapi ajaran kebaikannya itu dilaksanakan oleh anaknya, bahkan cucunya kemudian lebih hebat lagi dari anaknya. Keluarga Imran itu sedang memberitahu kita, keluarga yang bagus itu adalah, misal nilai ayahnya 5, 6 lah ya, yang elok lah 8. Maka ayah yang berhasil ketika anaknya 9. Lebih berhasil lagi ketika cucunya 10. Nah, itu yang terjadi pada Imran. Sehingga itulah dia diabadikan jadi nama surah. Dia mampu melahirkan generasi yang hebat, bahkan lebih hebat dari dia. Ya, itulah bapak, suami, ayah yang salah satu pesan Ali Imran itu. Ya. Nah, balik ke sini. Jago. Jangan, kalau di sini sederhananya jauhilah. Kenapa Allah sebut neraka? Ya. Karena kita manusia hari ini lebih banyak ngurus anak kita itu agar dia berhasil di dunia. Dan tidak sama effort, tidak sama usaha dan pengorbanannya dengan agar anak kita itu berhasil ke surga. Anak, coba yuk. Anak kita udah sekolah marah dah yuk. Marah beda. Marah, dia tak punya baju, kita belikan tak baju sekolahnya? Beli. Sepatunya rusak, kita carikan. Ngutang lah. Tapi pas dia sholat tak khusyuk, marah tak gitu? Ada tak usaha kita yang sama agar dia sholatnya khusyuk gitu? Maksudnya apa? Kenapa Allah pakai kata ini? Karena itu manusia tuh, hari ini kita orang tua lebih banyak memastikan anak kita ini sukses di dunia. Dia sekolahnya tinggi, dapat gelar, dapat kerja yang elok, supaya dapat PNS, kita bayarlah, masalah gitu tuh. Iya kan? Yang penting dia jadi ASN sekarang, tidak? Jadi ASN. Tidak ada usaha kita sekuat itu agar dia sholatnya khusyuk, gitu. Agar dia bisa baca Quran dengan baik. Tidak ada. Itu maksud Allah, kenapa Allah sebut, Allah ingatkan kita sama akhirat. Ya, seimbangkanlah, bukan tidak pula harus mendahulukan akhirat, tidak. Allah cuma bilang waftaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Seimbangkanlah urusan dunia dengan urusan akhirat ini. Sama macam mana kita berusaha mendidik anak kita untuk dunianya, semacam itu pula, sekuat itu pula usaha kita, dana kita, kesungguhan kita untuk akhirat dia gitu. Itu maksud ayat ini. Kita kursuskan, kita leskan dia. Gitu kan? Nah, SMA sekarang nih, yuk, cobalah. Bayar SPP 1 semester kursus bahasa Inggris 6 juta. Kita dulu kuliah 1 semester 900, saya 900, apa berapa?
Iya, dak, zaman saya 110 berarti. Salah saya. Belum sampai 900. Lah ini les bahasa Inggris 6 juta. Begitulah dunia, ya dak? Nah, sudahkah sama kita supaya dia sholat khusyuk? Kita berani bayar. Pokoknya kau ngaji ke madrasah tunaya, ke musola tuh, mak bayar ustadznya 1 juta. Loh, ditagih bayar SPP di guru TPA itu 10.000 kita ribut. Ya, alangkah mahalnya gitu. Padahal untuk urusan akhiratnya gitu. Nih, ini maksudnya salah satunya ya. Lalu berikutnya kenapa nara? Karena kita nanti akhir kehidupan kita ketemunya di sini. Selamat masuk surga, tidak selamat masuk neraka. Nah, yang menarik nih balik. Oke, ini bagian pertama selesai. Kita masuk bagian kedua. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Coba tengok. Kenapa Allah menyebut neraka di sini? Bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakar. Sekarang pertanyaan. Saya ambil contoh batu bela dulu. Mana yang lebih lama apinya? Mana yang makin lama makin panas? Batu bara atau minyak? Mana yang lebih lama apinya? Minyak seliter dengan batu bara, misal 1 kilo sama gitu. Batu bara. Habis dah batu bara tuh? Dah, makin lama makin panas. Dah habis dia. Siapa yang kena dia lengket langsung. Ya. Itulah maksudnya Allah sebut dengan kata batu nih. Kenapa? Karena batu itu udah habis-habis kakek. Apinya itu sudah makin lama makin panas. Macam gitu. Kalau zaman dulu tuh pakai, mungkin kalau dulu arang lah ya, dak. Kini itu batu bara. Yang dak sudah dak habis-habis tuh barang. Ya. Walaupun habis juga tapi lama dibanding pakai bensin. Ya. Itu yang pertama, menunjukkan bahwa apinya itu lama. Yang kedua manusia. Manusia ini isinya lemak yang kalau dia terbakar, apinya padam atau makin nyala? Makin nyala. Makin kuat. Dan dia bisa ngejar. Tidak mau terbakar dewek. Kalau batu, diam itulah dia. Kalau manusia, ya, artinya apa? Dia ini isinya lemak, makin cepat sekali terbakar. Dan yang kenapa kemudian Allah sebut juga manusia? Karena begini. Jadi dalam hadis disebut, penduduk surga itu tingginya nanti setinggi Nabi Adam, 60 hasta. Berarti besok kita masuk surga, Bang. Tinggi kita tuh, amin ya, amin. 30 hasta. 30 meter. Tinggi penduduk surga tuh. Iya tak? Kini awak 1 meter apa nih? Semampai lah kan? Besok 30 gitu. Penduduk surga begitu dia. Ya. Penduduk neraka lebih besar lagi. Ya, penduduk neraka lebih besar lagi. Dalam tafsirnya dibilang berapa besarnya penduduk neraka itu? Secara khusus nih ya cerita neraka. Dari Ikrimah dikatakan permulaan ahli neraka sampai neraka, mereka akan bertemu dengan pintu neraka yang dijaga oleh 400.000 malaikat. Muka mereka nampak hitam dan taring mereka kelihatan hitam legam. Muka malaikat itu yang 400.000 tadi itu. Allah mencabut dari hati mereka itu rasa kasih sayang. Jadi penduduk neraka itu dikatakan gigi kita kayak tuh, gigi kita dikatakan bisa sangat besar. Maaf, saya simpan di buku yang lain ini. Saya cari dulu.
Neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Ada malaikat. Di neraka itu ada 70.000 tiang pancang. Setiap satu tiang pancang dijaga oleh 70.000 malaikat. Satu malaikat itu dari telinga ke pundaknya baik itu sama dengan perjalanan 200 tahun perjalanan. Malaikat itu besarnya yang jaga neraka tuh. Dari telinga ke pundaknya 200 tahun. Dalam hadis lain dari satu pundak ke pundak yang lain, burung terbang selama 2 bulan tidak pernah berhenti, belum sampai dari si satu pundak ke pundaknya yang lain. Saking besarnya ini. Malaikat ini satu kali memukul maka 70 manusia langsung, 70 penduduk neraka itu langsung terkaing-kaing katanya. Bahasa di sini. Bahasa saya itu ya. Malaikat penjaga neraka ini giginya sebesar gunung Uhud. Dan kenapa di neraka itu yang disiksa adalah kulit? Yang banyak dicerita itu juluduhum, kulit kamu. Kalau neraka yang dibakar kulit kamu. Juluduhum, yang dibakar kulit kamu dalam pembahasan neraka. Karena kulit itu semakin, di sini dikatakan, semakin besar orang, semakin besar, semakin lebar kulitnya. Ahli neraka itu karena yang disiksa adalah kulitnya. Kalaulah penduduk surga tadi 30 meter, anggaplah awak jadi 30 meter juga ya. Macam kalau kita sekarang nih semeter 60, semeter 70 ini kan sedikit. Besok kalau kita lah jadi 30 meter, bayangkan macam mana banyaknya kulit kita, macam mana pula sakitnya itu. Ya. Dalam tafsirnya dikatakan dan dia ini kan kakek jadi saksi kita ya di akhirat ya. Apa yang kita kerjakan dia kakek jadi saksi. Kita duduk di sini dia jadi saksi kakek kulit ini bahwa kita duduk sama-sama kita belajar, kita ngaji. Bismillah. Nah, dan saya cukupkan sampai di sini ya. Waquduhan, jadi bahan bakarnya itu manusia, wal hijarah dan api dan batu. Artinya apa? Allah memberitahu kita kaget besar, api semakin besar, kita merasakan sakitnya dan bahan bakarnya itu juga batu yang makin lama makin panas, bukannya makin habis. Nah, bagian ketiga penutup dari ayat ini semua, Allah menceritakan tentang sifat malaikat yang jaga neraka nih. Jadi ayat ini ketika dia cerita ku anfusakum wa ahlikum nar, langsung Allah hubungkan ke neraka dan Allah jelaskan ya petugas neraka, para malaikat yang banyak tadi itu. Dikatakan alaiha malaikatun. Di neraka itu ada malaikat. Malaikat berarti malaikat-malaikat, artinya jamak, banyak sekali. Yang satu sifatnya ghilazun. Ghilazun ini artinya perkataannya sangat kasar dan suaranya kencang sekali. Ya, jadi ghilazun itu kasar. Mukanya kasar, penampakannya sudah sangat kasar, kato-katonya kasar. Di tafsir itu ditambahkan suaranya besak kasar gitu. Macam mana awak disegak orang dengan suara yang kasar? Malaikat lebih besak dari itu, lebih menyeramkan lagi. Ya, giladun, kasar sekali. Kita kalau lagi sakit dikasari orang, jangankan pakai kata-kata kasar, muka jahat, bengis gitu ya. Baru dikata, ya tunggulah dulu. Kita lagi butuh gitu kan, kita butuh pertolongan, dia cuma jawab, tidak kasar, dak, cuma acuh, dia tunggulah dulu gitu. Oh, sakitnya hati gitu ya dak. Apalagi di sawati neraka, awak pengen lepas dari itu, malaikatnya sekasar-kasar tidak. Ya, ghiladun, kasar. Syidadun, yang kedua di ayat ini disambung, syidad, sangat keras. Maksudnya apa? Kuat sekali malaikatnya. Itu yang tadi kami sampaikan. Sekali pukul 70 orang dalam neraka itu tidak cuma kena sikok, 70 orang manusia langsung kena dibuatnya ya. Kuat sekali dia, syidad, sangat kuat.
Jadi selain kasar, dia juga kuat betul. Artinya dia akan menyiksa itu dengan kekuatan yang penuh. Terus yang ketiga, apa? La ya'sunallah, dan dia tidak akan pernah mendurhakai Allah. Maksudnya apa? Dia hanya mengerjakan tugasnya. Dia tidak punya perasaan lagi di situ. Tidak ada cerita malaikat tuh punya perasaan, alangkah kasihannya kau nih gitu. Tidak ada. Ya, kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak akan mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada dia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia hanya mengerjakan yang dia kerjakan itu hanya apa yang diperintahkan pada dia. Dan dia hadir ke neraka itu memang untuk menyiksa, maka disitulah dia siksa. Ya, sudah sampai di sini, Bang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah. Ya, kondisi neraka mereka dijeruk. Ini dia. Kalau kita baca surat Al-Mudaththir itu dikatakan penjaga neraka itu ada 19. Sementara dalam hadis yang lain tadi dikatakan di situ Baya ada 70.000 tiang pancang, yang setiap satu tiang pancang dijaga oleh 70.000 malaikat, gitu kan. Artinya jumlah malaikat ini sangat banyak. Di pintu kita akan menjumpai 19 malaikat yang lebar dadanya seseorang dari mereka sama dengan perjalanan 70 musim gugur. Nah, ini yang menarik nih ya, penutup cerita neraka nih. Penduduk neraka mereka akan dijerumuskan dari satu pintu ke pintu yang lainnya selama 500 tahun, dan pada tiap-tiap pintu neraka jahanam mereka menjumpai hal yang semisal dengan apa yang telah mereka jumpai pada pintu pertama. Sehingga sampailah akhirnya mereka ke dasar neraka. Jadi sederhananya gini ya Bang Ayu. Neraka ini kan bertingkat-tingkat ya. Kalau surga juga bertingkat-tingkat tapi ke atas. Makin tinggi dia, seperti yang kita bicarakan kemarin, view-nya semakin indah, semakin bagus. Neraka itu turun ke bawah dia. Makin ke bawah makin saro gitu. Jadi ada yang mengatakan begini, ibaratnya seseorang itu dia akan apa kalau bahasanya tur kota, kalau bahasa kita tuh city tour kali ya. Datang dari satu neraka ke neraka yang lainnya. Dia dosanya besar nian, mempersekutukan Allah, maka dia diletak di neraka paling bawah. Selesai dia di azab ini atas dosa ini, ternyata tengok dia punya dosa memfitnah orang. Jadi balik ke neraka yang dia nerakanya fitnah. Sudah dibersihkan di sini, apalagi dosa dia, galak ngicu, galak ambil punya orang, galak makan. Jadi sampai touring dia, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pikirannya waktu pindah itu akan keluar lah, tapi rupanya cuma ibaratnya ganti pintu baik, ganti bab. Ya, dati tur kita keliling kota, keliling neraka itu ya untuk. Jadi setiap amal kita nanti itu, setiap maksiat itulah ada tempatnya masing-masing. Nah, sudah kita balik ke sini karena pangkal ayat ini adalah, maaf, titik tekan ayat ini adalah ini ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka sekarang yuk kita suami, kita istri, kita tinggalkan bab ini ya, bab ayah, bab laki-laki, bab suami ya. Karena tidak bisa juga suami ngerjakan dewek. Ya dah. Tetapi tadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang memikul pertama sekali itu ada di pundak suami. Sekarang yuk macam mana caranya kita menjaga diri kita dan keluarga kita ini, macam mana caranya tolong menolong kita supaya jangan sampai kita terus-terusan bermaksiat ya. Nah, saya jadi ingat ini contoh kenapa laki-laki, balik laki-laki izin karena teringat nih.
Di dalam Al-Quran, ayat yang cerita tentang percakapan antara ayah dengan anak, ya, ada 17 ayat. Ya. Ini ada galau di ayatnya mana, tapi saya tidak mau cerita detail karena panjang lagi, Kak. Percakapan antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu ada 17 ayat. Dari 17 ayat ini, satu ayat ini tidak Allah tidak membuka. Ini percakapan ibu atau bapak gitu. Tidak dibuka, tidak samar-samar di ayat itu. Ya. Dan ayat yang seperti itu juga tidak karena memang sengaja Allah, berarti ini untuk menjadi perhatian kedua orang tuanya. Dua ayat cerita percakapan antara ibu dengan anak. Sisanya 14 ayat itu cerita percakapan bapak dengan anak. Ulama tafsir kemudian menjelaskan, membahas begini. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang tidak ada pesannya. Maka ketika Allah cerita percakapan orang tua, ternyata yang lebih banyak adalah percakapan antara bapak dengan anak. Artinya yang harus banyak bercakap dengan anak itu, ayah aku tidak bisa bercakap sama dia, kau belah maknya. Gitu. Sama Al-Quran cuma 2, bapaknya 14. Ya, sama-sama 1. Dari sini saja prosentasenya menunjukkan bahwa peran bapak itu memang lebih besar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Surat Al-Balad itu wa walidu wa ma walad, demi ayah dan demi bapak. Bapak juga itu. Ya. Jadi balik sekali lagi, yuk kita suami ambil kita bapak ambil tanggung jawab ini dan kerjakan dengan wastabir, sesabar-sabarnya. Kalau kita berhasil, maka dunia insyaallah akan mengantarkan kita ke surganya insyaallah. Ya. Maka rubah, sesudah kita bahas ayat ini, rubah orientasi kita. Macam mana caranya? Mulai sekarang kita lah yang banguni subuh gitu. Berusahalah kita banguni subuh, ya. Bukan lagi kita dibangun istri, tapi kita duluan. Gitu. Pokoknya enak jadi istri dalam Islam tuh, yuk. Ya. Ya Rabb. Intinya ayat ini, yuk kita berusaha sungguh-sungguh untuk tadi ya, menjaga keluarga kita. Tidak hanya menjaga urusan dunianya, tapi juga jaga urusan akhiratnya insyaallah. Ada 10 ayat yang cerita ini panjangnya, tapi intinya kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ketemu penutup ini, ada bapak, ada orang tua bercakap gini, datang ke gurunya, Pak Guru, Bu Guru, kami tidak sanggup lagi ngajar dia nih. Kami sekolahkan ke sini, minta tolong ajari dia. Gitu. Pak Ustadz, Pak Ustazah, kami masukkan dia ke pesantren ini karena di rumah dia tidak tahu lagi kami nak ngapo. Nah, kata ulama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak seperti itu, ya, dijelaskan begini, tidak ada satupun anak yang tidak bisa dididik oleh orang. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika kita akad nikah tadi itu, lalu kita punya keturunan, maka kita diberi kemampuan oleh Allah untuk ngurus dia. Jangan dicukupkan oleh Allah. Ketika ada anak yang tidak bisa kita didik, itu sebabnya 2. 1, karena kita tidak memberi teladan. Kita nyuruh anak kita ngaji, kita tidak duduk di ruang tamu tuh sambil ngopi, entah merokok, entah apa gitu, tidak. Ngaji kau nih, pergi ke musola sana, ngaji, belajar gitu. Awak, enggak. Jadi, di sekolah diajari makan, minum, tangan kanan, nak, dia tengok di rumah, entah tangan kiri, entah tangan, misal gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada anak yang ada benturan didikan itu, orang tuanya tidak mencontohkan, itu sebabnya. Maka kalau kita kepingin anak kita bisa dididik, maka kita harus memberi contoh dulu.
Yang kedua, kalau ada anak ndak bisa nian dikasih tahu, ya kata orang apa, hatinya batu, hatinya lah keras gitu. Itu tanda yang kedua, kita kurang kasih sayang. Kita kurang selama ini kita kurang memberi perhatian. Zaman Umar bin Khattab ada satu bapak ngadu ke Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, anak saya ini sudah durhaka kepada ayahnya," katanya. Maka oleh Umar dipanggil bapaknya, maaf anaknya ini. Di sidang, ketika di sidang, anak itu ngomong begini, "Kenapa hanya saya yang disalahkan?" kata dia. "Ya Umar, ya Khalifah, tahukah engkau apa hak, apa kewajiban orang tua kepada anaknya?" Ditanya sama anak ini. Khalifah Umar kemudian menjawab, kewajiban orang tua pada anak itu 3. 1, menyiapkan, mencarikan ibu yang baik untuk dia. Maksudnya, ya, mencari istri yang soleha. Lalu yang kedua, memberi nama yang baik. Lalu yang ketiga, mengajarkan dia Al-Quran. Itu kata Umar. Apa kata ini? Kata anaknya nih, "Ya Umar, ayahku tidak melaksanakan 3 tugasnya itu padaku," katanya. "Ibuku adalah seorang budak dari seorang yang beragama Nasrani," katanya. Maaf, Majusi. Artinya dia tidak memiliki, tidak menyiapkan untukku ibu yang soleha. Yang kedua, dia tidak memberi aku nama yang baik. Dia memberi nama aku Ju'lan, katanya. Ju'lan itu kumbang, bukan doa namanya. Lalu yang ketiga, dia tidak pernah ngajari aku baca Quran, katanya. Siapa yang disalahkan akhirnya? Apa kata Umar bin Khattab kepada bapak tadi? "Engkau melaporkan anakmu berbuat durhaka kepadamu, tapi sesungguhnya engkau yang sudah lebih dahulu mendurhakai anakmu." Sebagai orang tua tadi tidak memberi dia pendidikan, tidak memberi dia nama yang baik, tidak memberi dia ibu yang baik, ya. Maka Masya Allah, kita ajak istri kita pengajian, berarti kita sedang memenuhi tadi, menyiapkan juga istri yang salehah. Wallah alam bisawab. Insyaallah ini bahan, pokoknya yang bisa tidur alhamdulillah, yang tidak bisa tidur istighfar lah ya. Sudah ini kita banyak-banyaklah coret-coret apa selama ini ya Allah yang tidak aku lakukan. Karena ini batas, ini bukti iman nih. Kita ngurus istri, kita ngurus anak, kita jago, itu tanda iman. Berarti walaupun kita banyak sudah amal soleh, kalau yang ini tidak kita kerjakan, berarti iman kita, kata Ibnu Mas'ud, cacat. Ya, cacat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah bimbing dan beri kita kekuatan untuk melaksanakan ayat ini dengan sebaik-baiknya, untuk mengamalkan ayat ini dengan sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga, ini tidak tuntas. Sekali lagi ini keluar dari tema, karena saya kepingin yang cerita hari ayah ini kan. Berat rupanya jadi suami ini bang. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.